Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang menciptakan diri kita, tidak hanya menciptakan tetapi juga memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang kehidupan kita. Kita diberikan tubuh yang lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sempurna. Ada mata yang bisa melihat, ada telinga yang bisa mendengar, ada lidah yang bisa berucap, ada tangan yang bisa memegang dan mengerjakan sesuatu, ada kaki yang bisa berjalan, dan juga ada anggota-anggota tubuh yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, yang semuanya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain yang ada di alam semesta, ada matahari yang menyinari kita, ada bulan yang bercahaya, dan juga nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa kurniakan kepada kita. Tidak memilih apakah dia beriman ataupun tidak. Ya, jadi walaupun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap berikan nikmat kepada mereka. Ini bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga tak lupa untuk bersalawat pada baginda Rasulullah SAW, pada keluarga, para sahabat, serta seluruh manusia yang mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di bulan Zulhijjah, bulan yang terakhir di setiap tahun Hijriah. Sekaligus bulan Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu dari 4 bulan haram. Dan ketika kita masuk di bulan Zulhijjah, dan sekarang kita sudah lewat sedikit dari pertengahan, maka hal ini mengingatkan kita tentang perjalanan waktu. Kenapa? Karena bulan Zulhijjah ini bulan yang terakhir, bulan yang ke-12. Artinya adalah bahwa tidak lama lagi kita akan meninggalkan tahun 1445 Hijriah, dan kita akan menyongsong tahun baru 1446 Hijriah. Maka pada momen kesempatan kali ini, terkait dengan hal tersebut, izinkanlah kami menyampaikan materi terkait dengan waktu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua tentang arti penting dari waktu itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu. Ya, banyak. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka ini tentu perkara yang sangat penting. Kenapa? Karena yang bersumpah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau sekiranya saja kita manusia bersumpah, berarti perkara itu tidak main-main. Ketika kita bercerita dengan teman, dengan tetangga, dengan sanak saudara, kemudian kita awali atau kita akhiri pernyataan kita dengan sumpah, maka ini adalah perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi jika yang bersumpah ini adalah pemilik langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala terkait dengan waktu
sangat banyak di dalam Al-Quran bersumpah. Kita coba sebutkan beberapa contoh di antaranya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajar, demi waktu fajar. Waktu fajar ini adalah waktu ketika sinar matahari sudah terlihat di ufuk walaupun mataharinya belum ada. Dan Allah bersumpah dengan waktu itu. Yang di waktu itu Allah mensyariatkan salat subuh. Yang secara spesial Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Laksanakanlah salat fajar atau salat subuh, yang salat subuh itu kata Allah dipersaksikan oleh para malaikat. Artinya apa? Di waktu subuh itu ada malaikat-malaikat khusus yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk memonitor, mengawasi, melihat siapa hamba-hamba Allah yang salat subuh. Karena salat subuh itu spesialnya adalah dipersaksikan oleh para malaikat. Dan ketika malaikat hadir, maka tentu itu membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar. Yang salat sunnahnya, ya, ini untuk sedikit tambahan. Nabi SAW mengatakan, rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kalau kita punya emas 1 ton, itu masih kalah dengan 2 rakaat sebelum salat subuh. Ya, jadi nilai dari 2 rakaat sebelum subuh itu 1 kali saja kita lakukan itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu tak bernilainya apa yang ada di dunia ini dibandingkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagi orang-orang yang tidak beriman, dia akan mengatakan mana? Ini kan perkara yang gaib. Ini berbicara tentang keyakinan. Apakah kita yakin atau tidak? Kemudian kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu duha. Bahkan surat khusus di dalam Al-Quran disebut dengan surah Ad-Duha, Wad-Duha, demi waktu duha. Ketika matahari naik sepenggal di ufuk timur, belum tinggi, tetapi sudah naik. Kita akan lihat bagaimana geliat makhluk hidup, geliat manusia di waktu itu, mulai mencari penghidupan. Jadi Allah bersumpah dengan waktu itu, yang secara khusus Nabi SAW mendoakan umatnya di waktu itu. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka. Maka sangat sayang jika waktu pagi itu dimanfaatkan untuk tidur-tiduran. Banyak sebagian orang di waktu pagi jendelanya pun belum dibuka, pintunya belum dibuka, ya, masih berada di atas tempat tidurnya. Padahal ini adalah waktu yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan didoakan oleh Nabi keberkahan di dalam waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah secara keseluruhan di waktu hari, 1 hari. Wan nahar, demi waktu siang. Artinya 1 hari. Hari yang itu disinari matahari. Wan nahar, Allah bersumpah dengan waktu siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan waktu malam. Kalau tadi matahari bersinar, malam mataharinya tidak ada, tetapi ada bulan yang bercahaya. Ternyata waktu itu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah atasnya. Wal lail, demi waktu malam. Ya. Ini Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan waktu. Dan secara keseluruhan Allah mensumpahi waktu dengan mengatakan wal asr, demi masa. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah-sumpah ini kemudian memberikan penguatan kepada kita, penegasan sekaligus betapa besarnya nilai waktu itu. Sekali lagi, betapa besarnya nilai waktu itu bagi orang-orang yang paham tentang nilai waktu. Tetapi bagi orang yang tidak memahami tentang waktu, maka dia akan menganggap perjalanan waktu itu adalah perjalanan yang biasa saja. Jamaah sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencermati terkait dengan waktu ini. Saya agak lebar sedikit pembahasannya, yaitu bagaimana
waktu dunia ini dibandingkan dengan waktu akhirat. Ini supaya kita punya pemahaman sehingga kita tidak main-main dengan waktu dunia yang 60-70 tahun. Ya. Karena banyak orang mengatakan, saya masih muda, umur saya masih panjang. Ya, 70-80 tahun. Ya. Dia menganggap bahwa 60 tahun, 70 tahun itu lama. Tapi ternyata ketika kita mencermati beberapa dalil di dalam Al-Quran, yang mana Allah bercerita tentang waktu, ternyata waktu itu tidak lama. Waktu ini tidak lama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sebutkan beberapa penegasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang waktu. Di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 47. Al-Hajj ayat 47, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna yawmin 'inda rabbik ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Dan satu hari di sisiku, kata Allah, itu 1000 tahun dalam hitungan kalian. Bayangkan, kita mau berbicara matematika sekarang. Satu hari di sisi Allah itu 1000 tahun dalam hitungan kalian, hitungan manusia. Kalau kita mau mencermati lebih jauh tentang ayat ini, betapa pendeknya waktu yang Allah berikan kita di dunia ini. Bayangkan saja, kita sekarang 2024. 2024 ketika kita konversi ke akhirat, itu baru 2 hari. 2 hari sekian detik. Kita tidak akan lagi berbicara menit. 2 hari sekian detik. Karena Allah membandingkan waktu dunia dengan waktu akhirat, itu 1 hari di dunia 1000 tahun. 1 hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kalau 1000 saja, 1000 tahun itu setara dengan 1 hari di akhirat, maka bagaimana kemudian kita menarik umur kita? Yang kata Nabi SAW, baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu 60-70 tahun, dan Nabi usianya 63 tahun kurang lebih. Artinya apa? Ternyata akan sangat pendek, kurang lebih hanya hitungan jam saja. Ya, kita tidak akan lagi menyebut hitungan hari. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 112. Dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika Allah mengumpulkan manusia di padang mahsyar. Jadi dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, itu semuanya berkumpul di padang mahsyar. Dan di momen itu Allah Subhanahu wa taala kemudian bertanya kepada penduduk mahsyar. Salah satu pertanyaan Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menanyakan kepada mereka berapa tahun lamanya mereka hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qala kam labistum fil ardi adada sinin." Berapa tahun kalian hidup di dunia? Jadi Allah tanya dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir yang mendapati hari kiamat. Allah tanya berapa tahun kalian hidup? Ya. Pertanyaannya berapa tahun? Mungkin ada akan menjawab, Nabi Nuh akan jawab 1000 tahun. Nabi Nuh umurnya panjang. Mungkin Nabi Ibrahim akan jawab 700 atau 600 tahun. Nabi Isa 500 tahun. Atau Nabi Musa kurang lebih 500 tahun. Nabi Isa 200 atau 300 tahun. Ternyata tidak seperti itu jawaban penduduk mahsyar. Penduduk mahsyar menjawab dalam lanjutan ayatnya, Allah mengatakan jawaban mereka, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami hidup di dunia ya Allah 1 hari atau sebahagian dari hari. 1 hari atau sebahagian dari hari. Artinya tidak lebih dari 1 hari. Kalau Nabi Nuh umurnya 1000 tahun, berarti itu hanya 1 hari. Di bawah Nabi Nuh alaihissalam yang di bawah 1000 tahun berarti sebahagian dari hari. Ini menandakan betapa pendeknya waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Lebih jauh jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga bagaimana malaikat Jibril dan malaikat ketika mereka naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Naik menghadap Allah. Jibril dan malaikat-malaikat yang lain ini makhluk yang besar. Makhluk yang agung.
pernah membawa Nabi kita Nabi Muhammad SAW kurang dari 1 malam ke Sidratul Muntaha menerima perintah sholat. Allah dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4 itu menegaskan, menyebutkan betapa lamanya ketika manusia itu kalau mereka mau menembus langit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 4. Saya cek dulu ayatnya, mungkin terluput tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ta'rujul malaikatu waruh ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ta'rujul malaikatu waruh, malaikat-malaikat dan Jibril ar-ruh itu naik menghadap Allah Subhanahu wa taala. 1 hari dia butuh waktu. Jadi Jibril itu punya sayap, malaikat-malaikat itu punya sayap, ada 2, ada 3, ada 4, dalam Al-Quran disebutkan begitu. Naik menghadap Allah itu butuh waktu 1 hari. Kalau dilakukan oleh manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kana miqdaruhu 50 alf sanah. Manusia itu harus butuh waktu 50.000 tahun. 50.000 tahun. Jibril butuh waktu 1 hari. Betapa pendeknya waktu yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, oleh karena itu orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu, kemudian mereka akan menyesal. Dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dihidupkan kembali ke dunia walaupun sebentar. Dalam Quran surat As-Sajdah ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Dan alangkah ngirinya, kata Allah, ketika kalian melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala mereka di hadapan Allah. Menundukkan kepala arti dari sebuah penyesalan. Kemudian mereka mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbana abasarna wa sami'na. Hari ini ya Allah, kami sudah mendengar dan kami juga sudah melihat. Ini pernyataan mereka, Bapak Ibu jamaah sekalian. Hari ini kami sudah mendengar, sudah melihat. Kenapa mereka berkomentar seperti itu? Karena apa saja yang dahulu di dunia itu perkara-perkara yang gaib. Tadi kita bilang pahala 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Orang yang tidak beriman mengatakan, mana itu? Iya, di yaumil akhir nanti itu semua ditampakkan. Pahala ditampakkan, dosa ditampakkan. Maka mereka akan mengatakan, Rabbana abasarna wa sami'na. Hari ini Allah kami sudah mendengar, hari ini Allah kami sudah melihat. Kemudian mereka meminta, farji'na, kembalikan ya Allah kami ke dunia walaupun sebentar saja. Untuk apa? Na'mal salihan, agar kami bisa beramal saleh. Ini permintaan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu ketika mereka hidup di dunia. Mereka mengemis, kalau bahasa kasarnya mengemis kepada Allah, minta kompensasi waktu walaupun hanya sebentar, kembali dihidupkan agar mereka bisa beramal saleh. Di ayat yang lain juga Allah menjelaskan senada dengan As-Sajdah ayat 12 tadi, yaitu dalam Quran surat Ibrahim ayat 44. Allah mengatakan, fayaqulul ladzina zalamu, orang-orang yang zalim. Zalim itu artinya menjatuhkan dirinya dalam perbuatan dosa, itu namanya zalim. Apa yang mereka katakan? Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, berikanlah kepada kami kesempatan untuk hidup di dunia walaupun sebentar saja. Apa tujuannya? Tujuan mereka adalah nujibu da'wataka wa nattabi rasul, agar kami ya Allah bisa mentaati perintahmu dan mengikuti tuntunan Rasul. Ini permintaan-permintaan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saudara mati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita terkait dengan waktu ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil." Jadilah engkau di dunia bagaikan orang yang melakukan perjalanan. Orang yang melakukan perjalanan sekedar lewat, kemudian dia pergi lagi.
Dia kalau lewat di padang pasir, dia lihat satu pohon yang besar, dia berteduh, habis lelahnya, habis dia istirahat, dia lanjut lagi. Kurang lebih seperti itu. Tidak berlama-lama. Seperti musafir. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, anaknya Umar bin Khattab, ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan jadilah kalian hidup di dunia seperti seorang musafir, Ibnu Umar langsung mengatakan, menjelaskan, atau memberikan penjelasan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, "Iza amsaita fala tanzilis sabah wa iza asbahta fala tanzilil masa." Kalau kalian berada di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Apa maksudnya? Apa yang kita bisa kerjakan di waktu pagi, jangan nunggu sore. Begitu kita berada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Kita kan kadang biasanya nanti. Ibnu Umar mengatakan tidak boleh ada kata nanti. Nanti nih. Ingat, waktu terus berjalan, nantinya itu pasti sudah ada yang baru. Maka kata Ibnu Umar, kalau pagi jangan nunggu sore, kalau sore jangan nunggu pagi. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan seperti itu. Kalau kita nunggu pagi, boleh jadi paginya kita sudah tidak dapat. Banyak orang yang menganggap besoknya masih hidup, padahal hari ini adalah hari yang terakhir. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan dalil-dalil yang kita sebutkan tadi, baik dari sumpah Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan-penjelasan tentang waktu, dan juga pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan pelajaran kepada kita untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Pagi yang kita lalui, siang, sore, malam, tengah malam, ini adalah rangkaian-rangkaian waktu yang sejatinya adalah merupakan modal berharga dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian saudara rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tutup apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini dengan sedikit penjelasan sumpah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala ini walaupun kita sudah sering dengar, tapi paling tidak bisa mengingatkan kita kembali tentang esensi dari waktu itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal asr, demi masa, ini sumpah. Kemudian Allah menegaskan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Ini penegasan, dan ini tidak main-main. Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah bersumpah dengan waktu, kemudian memberikan pernyataan bahwa manusia semuanya merugi. Semua merugi. Kecuali illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, kemudian dia saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Maka ini menjadi pengingat bagi kami dan bagi kita semua bahwa orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu itu akan merugi, dan orang-orang yang memanfaatkan waktu itu akan beruntung. Agar kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung, maka kita memanfaatkan waktu dengan menjaga keimanan kita, dengan amal soleh, dan juga dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menguraikan sedikit. Yang pertama adalah beriman. Tidak beriman dengan lengkap, dengan baik kalau seseorang itu tidak berilmu. Makanya perkara dalam surat Al-Asr tadi itu, pesannya itu kurang lebih ada 5. Pesan yang pertama itu adalah ilmu. Ilmu ini sebagai fondasi. Sebagai fondasi. Makanya kenapa kita hari ini menggelar majelis ta'lim. Itu esensinya adalah ilmu. Karena kehidupan ini harus dipandu dengan ilmu. Kalau tidak dipandu dengan ilmu itu bahaya. Sangat berbahaya. Kita menjalani kehidupan kalau tidak dipandu dengan ilmu, itu sangat berbahaya. Dan hilangnya ilmu itu adalah esensi kerusakan. Makanya salah satu bencana yang menimpa umat itu adalah ketika para ulama itu wafat. Ya, itu musibah. Itu lebih dahsyat daripada musibah gempa bumi. Lebih dahsyat dari gempa tsunami. Ketika seorang alim atau seorang ulama itu wafat. Kenapa? Karena dengan wafatnya ulama, kemudian Allah mencabut ilmu dari permukaan bumi. Makanya Umar bin Khattab ketika Nabi wafat,
Itu Umar bin Khattab itu saking tidak percayanya, itu dia merontak. Ya. Walaupun bukan membantah takdir ya, tapi bagaimana saking kagetnya Umar bin Khattab mendengar berita wafatnya Nabi SAW, kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar. Ya, kenapa? Karena wafatnya Nabi itu menjadi musibah. Menjadi musibah. Begitu juga wafatnya para ulama, karena di wafatnya para ulama kemudian diangkat ilmu itu dari permukaan bumi. Maka ilmu ini menjadi landasan. Ini agar kita tidak merugi. Ya, saya sering berikan contoh seperti ini. Ketika kita menjalani kehidupan tidak dipandu dengan ilmu, maka kita akan rugi. Ada dulu saya pernah sampaikan, misalnya masuk WC. Orang bilang katanya masuk WC itu pekerjaan hanya buang hajat yang kotor. Tapi pernahkah kita berpikir bagaimana masuk WC itu bisa melahirkan kebaikan? Bagaimana caranya? Dipandu dengan ilmu. Tidak sekedar buang hajat, tetapi ada kebaikan-kebaikan yang kita peroleh karena kita dituntun dengan ilmu. Begitu juga kita makan, kita minum, kita tidur, kita beraktivitas, berpakaian dan yang lainnya. Ketika kemudian fondasinya kita punya, yaitu ilmu, maka ini tidak akan kita merugi. Ya. Kemudian yang kedua adalah amal soleh. Amal soleh ini pembuktian. Banyak orang bilang begini, karena sering hari ini kita masih dengar orang mengatakan, biar saya tidak sholat, yang penting hatiku baik. Kalau saya masih pernah dengar ada orang bilang begitu, biar saya tidak sholat, yang penting hatiku baik. Hati baik dengan orang, bagus. Tetapi ketika kita tidak sholat, maka akhlak kita kepada Allah itu buruk. Maka kita tidak hanya menjaga hablum minan nas, tetapi kita juga menjaga hablum minallah. Hubungan vertikal dan horizontal itu harus dua-duanya dijaga. Dan amal soleh itu adalah pembuktian. Amal soleh itu pembuktian. Pembuktian dari keimanan adalah amal soleh. Makanya kenapa kita disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh baca Quran, disuruh beribadah. Itu untuk membuktikan apakah kita benar-benar beriman atau tidak. Makanya dalam Quran surat Al-Ankabut, ayat Allah menjelaskan, ahasiban nasu atraku ayakul amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan proklamirkan diri mereka beriman ya Allah sebelum mereka diuji? Tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Sungguh kata Allah, kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Dengan ujian itu nampak orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan orang-orang yang dusta dengan keimanannya. Amal soleh itu adalah pembuktian kejujuran dari keimanan kita. Itu yang kedua. Agar kita tidak merugi, yang pertama fondasinya ilmu, yang kedua adalah beramal soleh. Kemudian yang ketiga adalah berdakwah. Yang ketiga adalah berdakwah. Berdakwah ini adalah hal yang harus juga kita jalankan agar kita tidak merugi. Kita tidak bisa, kita punya waktu 60-70 tahun. Ini tidak cukup. Perjalanan akhirat itu panjang. Kita punya waktu 60-70 tahun itu sangat tidak cukup, Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengumpulkan bekal. Tidak cukup, sangat pendek. Maka kita harus berpikir bagaimana kita bisa mengumpulkan bekal dengan cara yang cepat dalam jumlah yang banyak. Caranya apa? Berdakwah. Jadi kalau kita mau mengumpulkan pahala, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, cara yang paling efektif adalah dengan cara berdakwah. Kok bisa? Iya, bisa. Karena kita bisa mendapatkan pahala orang yang beramal dengan dakwah tanpa mengurangi pahalanya dia. Saya berikan contoh begini. Kita ajar orang mengaji. Misalnya taruhlah kita ajar si A. Alhamdulillah atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian usaha kita, si A itu pintar mengaji. Apa dampaknya kepada kita? Setiap kali si A mengaji, kita dapat pahala tanpa mengurangi pahalanya si A. Itu satu orang. Bagaimana kalau kita ajar 10 orang atau 100 orang, seumur hidup dia baca Quran, Allah mencatat kebaikan pahala baca Qurannya, kita juga dapat karena kita yang ngajar. Kita ajar seseorang sholat, kemudian dia sholat,
Seumur hidup dia salat, setiap kali dia takbiratul ihram, malaikat sudah catat pahalanya. Kita juga yang mengajarkan dia, kita juga dapat pahala salatnya tanpa mengurangi pahalanya dia. Dengan konsep ini kadang saya kalau cerita dengan orang tua saya bilang begini, rugi kalau semua pahala diborong oleh guru. Setiapnya orang tua juga ambil bagian dari anak-anaknya. Ketika misalnya hanya disodorkan kepada guru, bagian orang tua mana? Seharusnya mengaji, sholat dan yang lainnya itu pendidikan yang pertama itu di keluarga. Sekolah hanya memantapkan saja. Ini yang terjadi di zaman kejayaan Islam. Karena kita mau berburu pahala. Bagaimana dengan dakwah ini? Kemudian kita bisa meraih pahala yang banyak. Iya, bayangkan kalau kita ajarkan orang mengaji, kita ajarkan orang sholat, dia hidup 60 tahun, dia beribadah terus, itu tanpa mengurangi pahalanya dia. Oleh karena itu, kenapa Nabi menjadi orang yang paling baik, orang yang paling banyak pahalanya? Karena kebaikan apa saja yang dilakukan oleh umatnya, Nabi yang pertama ajar. Maka tidak bisa kita menandingi pahalanya Nabi dan pahalanya para sahabat. Kita mau berinfak 1 ton emas tidak bisa menandingi sedekahnya para sahabat walaupun hanya 1 mud makanan. Kita mau infak satu kontainer atau 1 pulau emas, sedekahnya para sahabat 1 mud saja, 1 telapak tangan begini tidak bisa kita saingi. Kenapa? Karena nilai kebaikan mereka yang sangat banyak yang tidak bisa kita saingi hari ini. Ini esensi dakwah. Makanya kalau kita mau mengejar 60-70 tahun dengan bekal yang banyak, berdakwah. Tidak mesti di atas mimbar, tidak mesti pegang mic. Berdakwah itu kebaikan yang kita sampaikan, balighu anni walau ayat, itu sudah bisa menjadi catatan kebaikan untuk kita ketika orang yang kita ajarkan itu mengamalkan kebaikan yang kita ajarkan. Kemudian yang terakhir adalah sabar. Dalam surat Al-Asr tadi sabar. Kalau fondasinya ilmu, sabar ini penguatnya. Kenapa? Karena tidak bisa orang belajar kalau dia tidak sabar. Tidak bisa orang beramal soleh kalau dia tidak sabar. Dia akan bilang seperti ini, hari-hari kita sholat. Sudah pagi lagi kita mau sholat lagi. Malam sudah malam kita mau sholat lagi. Sudah mau Ramadan kita mau puasa lagi. Kenapa? Karena esensi sabar dia tidak punya. Makanya di dalam Quran surat Al-Asr Allah mengunci orang-orang yang tidak merugi itu adalah sabar. Karena sabar itu menjadi pengunci agar dia bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pesan terakhir Nabi mengatakan al-qais man dana nafsahu wa amila lima badal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa menghitung-hitung waktu ini. Muhasabah kalau bahasa syariatnya, muhasabah. Kemudian muhasabah itu kata Nabi, ini orang yang cerdas ya, melahirkan amal untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.